Halo semuanya, kembali lagi dengan kakak KDC Dega di materi pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini pertemuan kita itu untuk mengulang atau mereview kembali mata pelajaran atau materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kalau ada masih ingat, apa aja sih yang kita memang pelajari selama beberapa kali pertemuan? Nah, di sini kakak kembali menjelaskan kepada adik-adik bahwa materi sebelumnya kita sudah mempelajari pertama yaitu mengenai wawancara, kedua yaitu karya sastra, kemudian terakhir itu teks non-fiksi. Oke, nah kita langsung masuk aja yaitu wawancara. Kalau masih belum lupa, wawancara itu merupakan percakapan adik-adik yang adanya tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan dan untuk dimintai keterangan pendapatnya mengenai sesuatu hal yang memang dibutuhkan untuk tujuan tertentu. Nah, di sini kakak sudah memberikan contoh mengenai wawancara. Di sini ada wawancara anak SD dengan pedagang. Karena pada dasarnya dalam membuat wawancara kita harus menentukan dulu kepada topik dan kepada siapa kita akan berwawancara. Nah, di sini anak SD ini sudah menyiapkan topik dan memilih narasumbernya itu adalah pedagang. Oke, kakak bacakan di sini. Anak, selamat siang Pak, saya Anissa, boleh meminta waktunya sebentar? Pedagang, oh iya dek, boleh, ada apa ya? Anak, saya dari SDN Negeri 7 sedang mendapatkan tugas untuk mewawancarai pedagang buah sebagai narasumber. Nah, sudah kelihatan bahwa topiknya yaitu untuk mengetahui tentang pedagang buah. Nah, dan narasumbernya itu adalah pedagang buah. Nah, biar lebih paham lagi, di sini pedagang mengatakan, silakan dek, mau tanya apa ya? Anak, kapan Bapak pertama kali berjualan buah di pasar ini? Pedagang, kalau tidak salah sekitar tahun 2017 silam dek. Anak, kalau boleh tahu, pertama kali berjualan apakah langsung menetap atau berkeliling? Pedagang, sudah ada tempat di sini, jadi Bapak sudah menetap dari dulu dek. Anak, kenapa Bapak memilih berjualan buah daripada berjualan yang lain? Nah, si Bapak menjawab, ya, soalnya saya punya saudara jualan buah juga, dek. Jadi sudah punya pengalaman kemarin berjualan bersama saudara juga. Anak, untuk modal awal kira-kira berapa ya, Pak? Dan pedagang menjawab, kalau tidak salah sekitar 1 jutaan, dek. Anak, Bapak berjualan mulai dari jam berapa? Bapak mulai jualan pagi sekitar pukul 7 dan tutup sampai sore jam 5 setiap hari. Oke, dijawab lagi. Anak, untuk jenis buahnya sendiri yang paling laku apa saja, Pak? Banyak sih, Dek. Ada mangga, jeruk, apel, dan satu lagi yang paling laris itu matoa. Anak, buah matoa itu seperti apa, Pak? Matoa itu, kata Pak pedagang, yaitu buah dari Papua berbentuk bulatan kecil berwarna hijau. Bila kulitnya dikupas, sepintas buah itu terlihat seperti kelengkeng. Akan tetapi, rasanya manis mirip dengan durian. Sedangkan untuk tekstur buah tergantung dari jenis matoa itu sendiri. Anak, wah kalau begitu bisa Anissa beli Pak? Sekalian minta izin pamit. Terima kasih Pak untuk meluangkan waktunya diwawancarai pedagang. Silakan dek. Alhamdulillah, sama-sama. Nah, di sini adik-adik si anak SD ini sudah menemukan topik sebelum mewawancarai Pak pedagang dan memilih narasumbernya adalah pedagang dan tentunya si anak menggunakan bagian-bagian yang memang ditanyakan, yaitu pertama yaitu apa, di mana, kapan,
dan bagaimana semua muncul dari pertanyaan-pertanyaan anak SD ini. Nah, adik-adik, kita lanjut mengenai karya sastra. Karya sastra ini merupa seperti cerita, dongeng, atau hal-hal fiksi yang tidak benar adanya, adik-adik. Yang semacam sebuah cerita yang hanya digunakan untuk menjadi bahan untuk memberikan amanat kepada seseorang yang mendengarkan cerita tersebut. Oke, kita coba lihat saja ya. Unsur dalam cerita, untuk sekedar mengingatkan, unsur dalam cerita itu ada beberapa, yaitu tema, tokoh, alur, klimaks, penyelesaian, keputusan, koda, amanat, sudut pandang, latar, gaya bahasa, dan amanat. Nah, tentunya kemarin minggu lalu kita sudah membahas apa itu tema. Tema adalah judul dari sebuah cerita yang diangkat oleh seorang penulis, dan tokoh-tokoh adalah tokoh yang dilakonkan dalam sebuah cerita. Dan kemudian alur itu adalah jalan cerita, dan klimaks yaitu sebuah proses emosional dalam sebuah cerita, dan penyelesaian adalah kesimpulan yang ada dalam sebuah cerita atau keputusan, koda, dan amanat. Dan kemudian di sini ada juga sudut pandang, latar, dan gaya bahasa yang memang menjadi unsur-unsur cerita yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, di sini kakak ada sebuah cerita yang kakak angkat untuk kita pelajari bersama-sama dan kita baca bersama-sama. Judul dari atau tema dari cerita kita itu si kelinci yang sombong dan kura-kura. Tentunya sebelumnya mungkin Anda sudah pernah dengar, dan di sini kakak akan membacakan buat kita semua. Pada suatu hari di sebuah hutan, kelinci yang merasa kura-kura sangat lambat mengajaknya balap lari untuk membuktikan kehebatan kelinci dalam berlari. Kura-kura yang rendah hati menyambut gembira ajakan kancil. Keduanya pun mempersiapkan balap lari mereka ditemani dengan para hewan lain di hutan. Kelinci yang merasa hebat pun berhasil lari lebih dulu dibanding kura-kura yang berjalan amat lambat. Saat mendekati garis finish, kelinci memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon yang rindang. Kelinci yakin kura-kura pasti masih lama. Jadi ia memutuskan untuk tertidur sebentar hingga tak menyadari ia sampai larut dalam tidurnya, dan membuat kura-kura telah lebih dahulu sampai lebih dulu di garis finish. Dari dongeng tersebut, maka Mama dapat mengajarkan atau kakak dapat mengajarkan pada kita semua, pada adik semua, bahwa sehebat apapun adik-adik nanti, tidak boleh meremehkan teman yang lain, kemampuan orang lain, dan tentunya harus saling menghargai dan rendah hati. Nah, di sini adik-adik, kita juga mengetahui bahwa tokoh dalam sebuah cerita ini yaitu si kelinci yang sombong dan kura-kura. Dan kemudian alur dalam cerita ini bahwa si kelinci dan si kura-kura balap lari, dan kemudian klimaksnya yaitu bahwa si kura-kura lah yang menang, dan keputusan atau penyelesaiannya bahwa si kelinci kalah dalam pertandingan karena si kelinci terlalu sombong atau meremehkan si kemampuan kura-kura. Dan kemudian di sini juga amanatnya yaitu seperti yang kakak jelaskan bahwa kita tidak boleh meremehkan orang lain ataupun menganggap orang lain lemah, karena kita harus saling menghargai dan juga rendah hati. Kemudian kakak juga di sini kalau ada tidak lupa bahwa kemarin minggu lalu kita juga membahas tentang teks non-fiksi, yaitu mengenai hal-hal yang bersifat aktual atau nyata yang dapat dibuktikan. Contohnya yaitu contoh-contoh dari teks non-fiksi yaitu pertama teks biografi,
karya ilmiah, dan lain-lain. Nah, di sini kakak udah mengangkat satu teks biografi mengenai Pak Jokowi. Nah, biografi singkat Pak Jokowi terdiri dari nama lengkap Joko Widodo alias Jokowi, agama Islam, tempat lahir Surakarta, Jawa Tengah, tanggal lahir Rabu 21 Juni 1961, hobi membaca, traveling, warga negara Indonesia, istri Riana, anak Gibran Rakabuming Raka, kedua Kahiyang Ayu, dan ketiga Kaisang Pan. Dan di sini juga dilanjutkan bahwa riwayat pendidikan Bapak Jokowi yaitu SD Negeri 112 Tirtoyoso, SMP dari SMP Negeri 1 Surakarta, SMA Negeri 6 Surakarta, dan kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Riwayat karir pemerintahan dari Pak Jokowi tersebut juga yaitu pertama menjadi wali kota Surakarta atau Solo, kedua yaitu gubernur DKI Jakarta, dan ketiga yaitu Presiden Republik Indonesia ketujuh. Nah, di sini kakak sudah menjelaskan sebelumnya dan tentunya adik-adik sudah bisa melihat bahwa ini jelas nyata bahwa ini bisa dibuktikan bahwa biografi yang dibuat adalah benar-benar biografi Pak Jokowi dari nama, dari alur pendidikan, dan riwayatnya. Nah, di sini kakak juga mau mengangkat latihan soal yang menjadi atau yang kita pakai untuk lebih mengasah kemampuan kita atau mengasah kemampuan adik-adik mengenai pemahaman adik-adik dalam pembahasan kita pada saat ini. Pertama, dalam soal pertama, setelah menentukan topik wawancara, hal yang kita lakukan adalah pertama, membuat janji dengan narasumber, kedua, menulis daftar pertanyaan, dan ketiga atau C, memilih narasumber. Untuk soal nomor 2, ketika kita menggunakan kata tanya, bagaimana? Berarti kita menanyakan A, kondisi kejadian, B, alasan kejadian, C, waktu kejadian. Nah, jawaban yang paling tepat di sini yaitu A, kondisi kejadian. Karena kata tanya bagaimana itu digunakan untuk menanyakan kondisi kejadian dalam sebuah peristiwa. Oke, lanjut soal ketiga yaitu Lintang ingin mewawancarai petani cabai. Topik yang cocok untuk ditanyakan kepada narasumber adalah A. Cara membuat saung, B. Cara memasak sambal, C. Cara menanam cabai. Nah, karena topik kita materi wawancara kita yaitu kepada petani cabai, tentunya topik yang kita gunakan yaitu atau kita ambil yaitu cara menanam cabai yang berhubungan langsung mengenai petani cabai. Keempat, watak tokoh utama terdiri dari A. Protagonis dan tritagonis, B. Protagonis, antagonis, dan tritagonis, C. Protagonis dan antagonis. Jawaban yang paling tepatnya itu ada protagonis dan antagonis, karena watak tokoh kedua yaitu tritagonis yang merupakan gabungan antara watak tokoh protagonis dan antagonis. Kelima, rangkaian peristiwa dalam alur yang benar yaitu A. Orientasi, klimaks, konflik, penyelesaian, dan keputusan. Bagian B, orientasi, konflik, klimaks, penyelesaian, keputusan. Dan C yaitu orientasi, konflik, klimaks, keputusan, dan penyelesaian. Oke, jawaban yang paling tepatnya itu orientasi, konflik, klimaks, keputusan, dan penyelesaian bagian C. Kemudian nomor 6 di sini pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca tentang perbuatan baik yang perlu dilakukan dan perbuatan jahat yang harus ditinggalkan disebut A. Amanat, B. Tema, C. Akhir cerita. Jawaban nomor 6 yaitu A. Amanat. 7. Di bawah ini yang termasuk latar adalah A. Tempat, B. A dan C benar, C. Suasana. Nah, di sini latar A dan C termasuk dari bagian latar. Nah, untuk jawaban paling tepatnya yaitu B. A. Tempat dan C.
suasana itu benar. Berikut nomor 8 adalah ciri-ciri teks non-fiksi kecuali A. Dituliskan berdasarkan fakta dan kenyataan. B. Ditulis berdasarkan gaya bahasa yang penulis inginkan. C. Bersifat aktual atau dapat dibuktikan. A dan C merupakan ciri-ciri teks non-fiksi, dan yang bukan menjadi ciri-ciri teks non-fiksi adalah bagian B. Ditulis berdasarkan gaya bahasa yang penulis inginkan. Kemudian, nomor 9, di sini soalnya berikut yang merupakan salah satu macam teks non-fiksi adalah A. Karya ilmiah, B. Puisi, C. Fabel. Jawaban paling tepat yaitu karya ilmiah. Karena karya ilmiah merupakan karya yang bisa dinyatakan atau bisa dibuktikan kebenarannya. Karena didasarkan dalam penelitian dan hal-hal yang membuktikan. Kemudian nomor 10 terakhir adalah setelah pendahuluan, struktur pada teks non-fiksi selanjutnya adalah A. Rangkaian peristiwa, B. Klimaks, C. Konflik. Jawaban paling tepat yaitu A. Rangkaian peristiwa. Oke adik-adik, terima kasih banyak sudah mengikuti video kakak sampai akhir dan sudah memahami materi-materi yang kita pelajari selama 3 minggu ini, dan semoga materi-materi ini bisa menjadi bahan untuk adik-adik untuk bahan pembelajaran yang bisa mendukung nilai atau mendukung prestasi adik-adik semua. Oke adik-adik, sampai ketemu untuk kelas selanjutnya. Sampai jumpa.